Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afid Ni'ama dengan NIM 53050220032. Prodi saya itu Akidah dan Filsafat Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat manusia. Pengertian filsafat manusia ini merupakan bagian dari cabang ilmu filsafat yang secara spesifik mengkaji tentang hakikat atau esensi manusia agar dapat memahami atau menyikapi manusia secara bijaksana. Sebelum lebih mendalam, perlu diketahui juga bahwa dalam filsafat manusia ini ada beberapa aspek. Di antaranya itu ada aspek ontologis, yang di situ membahas tentang hakikat manusia, keberadaan manusia, sifat dasar manusia. Seperti contoh, apa itu manusia? Mengapa kok manusia itu ada? Mungkin di dalam filsafat aspek ontologis itu membahas terkait hal seperti itu. Selain aspek ontologis, itu juga ada aspek epistemologis, yang dimana membahas tentang pengetahuan manusia, pemahaman realitas, batasan pengetahuan. Seperti contoh, bagaimana sih manusia itu bisa memperoleh pengetahuan? Apa yang tidak bisa diketahui oleh manusia? Seperti itu di dalam aspek epistemologis. Selain aspek itu ada aspek etis, yang dimana di situ membahas tentang moralitas, nilai-nilai dan tanggung jawab. Seperti contoh, apa yang benar dan apa yang salah. Apa itu yang penting bagi manusia sendiri. Selain aspek etis, itu juga ada aspek antropologis, yang dimana di situ membahas tentang identitas manusia, peran manusia, kebudayaan dan peradaban. Seperti contoh, siapa sih saya itu? Apa sih peran manusia di masyarakat? Di dalam aspek ini membahas tentang, mungkin dari mempelajari aspek etis ini kita bisa aspek antropologis. Mungkin dari memahami itu kita bisa memahami tentang diri sendiri, juga memahami masyarakat gitu. Selanjutnya dalam filsafat manusia ini ada beberapa aliran filsafat manusia, yaitu yang pertama itu eksistensialisme, terus yang kedua humanisme, dan yang ketiga determinisme, dan keempat liberalisme, kelima idealisme. Dari filsafat manusia ini juga ada tokoh-tokoh filsafat. Ya, mungkin dari tokoh-tokoh filsafat yang paling terkenal itu ada Plato, Aristoteles, Immanuel Kant. Nah, selanjutnya filsafat manusia, ruang lingkup filsafat manusia itu ada dua ruang lingkup filsafat manusia. Yang pertama itu ada objek material, yang dimana objek material ini filsafat manusia memiliki objek material yang sama dengan ilmu-ilmu tentang manusia lainnya. Ya, seperti psikologi, gejala manusia. Terus yang kedua itu ada objek formal. Dalam objek formal berfokus pada gejala empiris dan bersifat objektif. Dalam metode menggunakan observasi atau eksperimen untuk menyelidiki, berbeda dengan itu. Filsafat manusia tidak hanya berbatas pada gejala empiris, tetapi juga mencakup pada gejala manusia termasuk aspek metafisik dan spiritual. Untuk selanjutnya itu konsekuensi teoritis yang positif dan negatif dari
Human Studies dan filsafat manusia. Dari sisi positif, Human Studies ini diterapkan untuk tujuan-tujuan yang konkret seperti halnya kesehatan mental, perbaikan organisasi, dan perubahan tujuan maupun perubahan budaya, keilmuan yang secara mendalam. Keilmuan yang spesifik ini memungkinkan menggunakan analisis yang sangat detail, karena seperti psikologis yang dapat menjelaskan perilaku manusia itu secara mendalam. Selanjutnya, dari sisi negatif, Human Studies ini memiliki keterbatasan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang manusia, karena hanya mencakup dimensi empiris. Dari ilmu seperti psikologis, antropologi, dan sosiologi ini cenderung terfokuskan pada aspek-aspek tertentu, seperti halnya psikis sosial, tanpa menyentuh pengalaman yang subjektif dan spiritual. Untuk selanjutnya, dari sisi positif, filsafat manusia ini menggunakan metode sintetis, reflektif, dan kritis untuk memahami hakikat manusia yang secara mendalam, termasuk aspek ideal seperti moral, religi yang dianggap penting untuk merubah dunia. Untuk sisi negatif, filsafat manusia mencakup hal yang bisa dikatakan luas, yang membuat filsafat manusia hanya memberikan gambaran-gambaran umum. Namun seringkali hal ini itu dipengaruhi oleh pengalaman pribadi seorang filsuf. Perbedaan konsepsi dari berbagai filsuf juga terkadang bertolak belakang, sehingga menimbulkan filsafat manusia ini terlihat kurang memiliki kesatuan pandangan tentang hakikat manusia. Untuk selanjutnya, dari yang sudah saya sedikit jelaskan, untuk manfaat mempelajari filsafat manusia ini, itu yang pertama bisa pemahaman diri. Filsafat manusia juga ini membantu kita untuk memahami hakikat dan tujuan hidup. Seperti yang saya katakan di awal, kita bisa mengetahui siapa diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk kedepannya, bahkan untuk introspeksi juga. Itu juga bagian dari filsafat manusia. Terus selanjutnya itu ada bisa pandangan kritis dan ideal. Dari itu pemahaman tentang esensi manusia memungkinkan kita bisa melihat kondisi saat ini secara kritis dan memberikan solusi serta solusi yang ideal tentang bagaimana seharusnya manusia itu hidup. Terus menghargai perbedaan pandangan dengan mempelajari berbagai pandangan-pandangan seorang filsuf tentang manusia. Kita juga bisa belajar tentang bagaimana pemikiran yang mendorong sikap terbuka dan menghindari kita dari sikap-sikap yang selalu merendahkan pandangan orang lain. Bahkan seringkali kita juga bisa merendahkan orang lain secara mudah. Dari mempelajari filsafat manusia juga menjadikan filsafat menuju jalan yang bijaksana dalam menyikapi hidup dan menghargai keindahan hidup manusia yang penuh kompleksitas ini. Mungkin cukup yang bisa saya jelaskan
Saya Muhammad Afi Niama, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.